meninggal dunia pada Sabtu 7 Maret 2026 setelah berjuang melawan penyakit kanker. Berdasarkan informasi yang beredar, Vidi Aldiano mengembuskan nafas terakhir pada pukul 16:33 waktu Indonesia bagian Barat. Saat berpulang, ia didampingi oleh keluarga tercinta yang setia berada di sisinya. Vidi Aldiano diketahui telah lama berjuang melawan kanker ginjal stadium 3. Penyakit tersebut didiagnosis sejak Desember tahun 2019 lalu. Saat itu, ia menjalani operasi pengangkatan ginjal kiri di Singapura dan terus menjalani berbagai perawatan, termasuk kemoterapi, demi melawan penyakit yang dideritanya. Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya yang selama ini mengikuti perjalanan karirnya di dunia musik Indonesia. Pemirsa, pasca melakukan operasi pengangkatan kanker ginjal di Singapura beberapa waktu lalu, kondisi Vidi Aldiano kini sudah mulai membaik. Jika sebelumnya Vidi hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, namun kini Vidi sudah mulai bisa bangun dari ranjang dan duduk serta berjalan. Raut wajah pelantun nuansa bening ini juga terlihat bahagia saat dikunjungi sahabatnya Bunga Citra Lestari yang datang ditemani sang manajer Dodi. Thank you ya sudah merobek semua jahitan-jahitan gue hari ini. Aku mau peluk tapi dia tuh masalahnya bagian sininya tuh. Stop. Tapi thank you Dodi. Mama tadi lagi Instastory. Thank you Unge, thank you Dodi for coming jauh-jauh dari Jakarta. Cepat sembuh Vidi. Cepat ini recovery-nya cepat. Ya, amin. Kan udah selesai operasinya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Get Siap, well soon sudah ya. datang, luar biasa, cuman semalam. Semalam saja untuk diri Bersamamu mengenang asmara. Mau ketawa sakit si Tuh, dada. pokoknya Vidi semangat terus. Cepat recovery-nya, cepat balik, cepat nyanyi lagi. Amin. Kita semua menanti. Love you. Jika BCL terbang langsung ke Singapura untuk menjenguk Vidi, penyanyi Melly Goeslaw yang sempat kecewa dengan ulah Vidi dan sahabatnya yang lain lantaran sempat menjadi bahan olok-olok saat pesta Halloween, rupanya tak kuasa menahan tangis saat mengetahui jika Vidi tengah terbaring sakit dan harus menjalani operasi pengangkatan kanker ginjal. Istri dari musisi Anto Hood ini juga memanjatkan doa untuk Vidi. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang cepat dan bisa berkarya dan bisa hadir di tengah-tengah pencinta musik Indonesia lagi. Al-Fatihah dalam diri masing-masing untuk kawan saya, adik saya Vidi. Ya, di balik penyakit kanker yang diidap Vidi, nyatanya banyak yang tak mengetahui jika penyanyi 29 tahun ini juga mengidap gangguan mental anxiety attack atau panic attack, yakni gangguan kecemasan yang berlebihan. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah Vidi mencurahkan isi hatinya dalam vlog Raditya Dika.
Vidi mengaku dirinya mengidap anxiety attack sejak memulai debutnya di industri hiburan tanah air. Banyak banget teman-teman gue di entertainment gitu yang punya masalah yang sama soal panic attack, soal anxiety. Yang paling laten sebenarnya dan orang juga banyak yang nggak mau ngaku adalah depression. Yeah. Itu banyak banget sampai yang suicidal segala macam tuh banyak sekali gitu. Yeah. Dan hanya beberapa yang berani buat speak up. Yeah. Padahal menurut gue ini isu yang penting gitu karena banyak orang nggak mau bilang kalau mereka tuh punya masalah. Lo pertama kali tahu kalau lo punya masalah kapan? Kayaknya semuanya mulai waktu gue masuk industri musik sih. Kayak Itu sudah lama banget ya? udah lama banget. Jadi gue tahu I have this anxiety issues tapi nggak pernah major. It's always been a minor problem gitu kayak, dan selalu bukan untungnya sih, orang Indo banget ya, untungnya dulu tuh setiap kali gue dapat panic attack atau gue dapat kayak gue ngomongin episode itu tuh gue selalu berada di rumah, di kamar, dan selalu gue di hari libur selalu. Tapi itu kejadian nggak yang apa ya, Recurrent gitu ya? iya nggak regular gitu. Jadi kayak setahun paling sekali 2 kali itu buat gue udah banyak gitu. Dan tapi gue menyadari akan gue punya itu gitu. Bahkan, Vidi sempat membatalkan job of air-nya di Madiun akibat penyakit anxiety attack-nya kambuh. Tak hanya itu, Vidi juga harus dilarikan ke rumah sakit lantaran jatuh pingsan saat berada di kamar hotel. Yang major itu terjadi waktu lo liat Instagram gue itu. Gue nggak pernah merasakan anxiety attack separah itu. Dan udah lama enggak sebenarnya. Udah lama banget enggak. Jadi kayak gue kaget gue mengalami episode itu di Madiun kalau nggak salah. Itu dimana nggak cuman gue in control of my body, but I didn't have any control of it gitu. Gue pass out. Lo pingsan? Gue pingsan. Jadi gue the last thing that I remember, gue cuma minta tolong sama kru gue lagi di kamar hotel, lagi siap-siap, gue ingat betul lagi di kamar mandi, terus kayak dada gue panas, dada gue sakit, Heartburn gitu ya? heartburn, sini gue panas langsung, tangan gue, ini gue gak pernah cerita siapa-siapa sih sebenarnya. Lo nyaman cerita ini? I think it's okay karena buat gue ternyata setelah gue speak out itu banyak orang yang mengalami itu, dan kayaknya I think the first step untuk kayak lo bisa heal adalah untuk bisa lo Untuk acknowledge bahwa lo punya bahwa masalah. lo bermasalah, benar gitu. So ya jadi itu gue di kamar mandi, I know that day gue ngerasa I don't feel very well secara mood gue, tapi itu kan biasa, gue nggak terlalu pikirin. Tapi di kamar mandi itu tiba-tiba gue heartburn, deg-degan, gue nggak bisa nafas. Untung di kamar gue lagi ada kru gue cuma bilang gue nggak bisa fungsi hari ini, gue nggak bisa fungsi. And then the next thing that I remember, gue udah di UGD. Jadi ternyata katanya gue pingsan, gue nggak bisa ngerasain kaki gue nggak bisa ngapa-apa. Di itu gue dikasih obat akhirnya sama dokter, dan gue baru bilang kayak okay, ini this is a serious problem because this never happened before. Anxiety attack yang dialami Vidi rupanya sangat mengganggu karirnya dan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, membuat Vidi akhirnya mencari bantuan psikolog untuk menyembuhkan penyakit mental yang dideritanya. Tak tanggung-tanggung, Vidi rencananya akan bertolak ke luar negeri untuk bertemu salah satu psikolog ternama di sana. Gue semalam itu bersama sahabat gue yang kayak dia udah melihat gue beberapa kali, dan akhirnya dia yang bilang sama gue kayaknya lu udah harus kayak beraniin diri untuk go to professionals lagi gitu, untukin harus coba cara lain gitu untuk kayak karena gue nggak pernah kayak gini sebelumnya. Kayak yang tadi gue bilang dulu I know I have this anxiety attack, tapi sehari selesai. Ini gue punya ketakutan akan terjadi kapan aja, dengan tanpa trigger yang gue tahu kenapa gitu. Gue ngerasa ini gue udah menerima, gue lagi begini sekarang keadaannya. Gue akan mencari orang yang gue nyaman juga mungkin untuk share. Yang tadi gue bilang gue agak lumayan. Kenapa the reason kenapa gue nggak langsung kayak ke dokter sana sini karena gue nggak begitu nyaman untuk kayak ngobrolin masalah-masalah yang gue punya ke orang random gitu. Next stepnya ini sebenarnya I just book an appointment sebenarnya di luar untuk kayak to meet this Di luar negeri dokter maksudnya? di luar negeri yang teman gue refer gitu.
Sebagai sahabat, Rai salah satu personil Run juga turut sedih dan shock mendengar penyakit yang diderita Vidi. Meski belum bisa menjenguk langsung, Rai terus memberikan support dan doa untuk sahabatnya itu. Bukan sedih prihatin dan ikut peduli ya sama dia, karena Vidi dari dia pertama keluar, dia Maran keluarnya kurang lebih waktunya nggak terlalu berjauhan, jadi kita juga selain partner dalam industri musik tapi juga memang punya hubungan pertemanan juga. Jadi ketika mendengar itu jujur shock banget, tapi saya yakin dia udah ditangani dengan baik oleh dokter-dokter terbaik juga. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah pada waktunya akan sembuh. Vidi tuh orangnya justru positif banget, jadi makanya sejujurnya saya juga nggak pernah nyangka bahwa dia selama ini ada problem itu gitu. Buat Vidi semoga cepat sehat bro, banyak yang sayang sama lo. Subscribe, share, like a comment.